Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi sekalian? Saya doakan semua dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya tidak ada listrik, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Disadari atau tidak, ternyata listrik sangat berperan penting dalam melancarkan aktivitas-aktivitas kita. Siswa dan siswi sekalian yang berbahagia, terkait dengan listrik di dalam fisika ada dua jenis listrik berdasarkan sumbernya. Listrik arus searah atau direct current yang singkat dengan DC dan listrik arus bolak-balik alternating current yang disingkat dengan AC. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik arus searah atau DC. Karena pembahasan listrik arus searah ini cukup banyak, maka pembahasannya akan dibagi menjadi beberapa buah video. Selamat menyimak. Standar kompetensi di dalam pembahasan ini ada dua. 3.1 Standar kompetensi pengetahuan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 Standar kompetensi keterampilan mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik arus searah DC. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. 2. Mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kita akan memulai pembahasan yang pertama tentang arus DC dan hukum Ohm. Apakah arus DC itu? Arus DC adalah arus yang berasal dari sumber tegangan arus searah. Contoh sumber tegangan arus searah atau contoh sumber tegangan DC adalah catu daya DC, akumulator atau aki, dan baterai. Apa sih arus itu dan bagaimana timbulnya? Arus adalah banyaknya perubahan aliran muatan Q persatuan waktu T. Arus mengalir karena adanya perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar. Perbedaan potensial disebut juga dengan tegangan. Nah, arus I itu rumusnya sama dengan dQ per dt. I adalah arus dalam satuan ampere, dQ perubahan muatan dalam satuan kolom, dt selama waktu dalam satuan. Dalam perjalanan arus melewati medium, ada penghambat yang menghambat aliran arus ini. Hambatan listrik ini disebut dengan resistansi dan alatnya disebut dengan resistor. Gunanya untuk memperkecil arus yang masuk ke suatu komponen elektronika. Dari ilustrasi gambar terlihat potongan konduktor panjang L, nilai hambat jenis Ru, dan luas penampang A. Nilai resistansi sebanding dengan hambat jenis Ru dan panjang L serta berbanding terbalik dengan luas penampang. Pada tayangan ini dapat dilihat adanya perubahan resistansi akibat adanya perubahan panjang, luas penampang, temperatur, dan bahan yang berbeda. Misalnya panjang kawat lebih panjang, maka resistansinya akan lebih besar. Kemudian misalnya temperatur, temperatur itu lebih tinggi, maka akan menghasilkan juga resistansi yang lebih besar. Hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir pada sebuah penghantar besarnya sebanding dengan tegangan yang diberikan. Atau dengan kata lain, kuat arus yang mengalir berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya resistansi.
Formulasi hukum Ohm yang ditemukan oleh George Simon Ohm adalah I sama dengan V bagi R. Nah, I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere, V tegangan listrik dalam satuan volt, R besar hambatan atau resistansi dalam satuan ohm. Coba kalian perhatikan contoh soalnya. Sebuah lampu sorot sepeda motor mempunyai tegangan 12 volt dan arusnya 10 ampere. Biasa digunakan juga untuk lampu kabut. Berapakah besar resistansi lampu tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita mulai dengan diketahui. V sama dengan 12 volt, I sama dengan 10 ampere. Dia ditanya R sama dengan berapa? Jawab R sama dengan V bagi I sama dengan 12 volt bagi 10 ampere sama dengan 1. Bagaimana jika resistornya lebih dari 1? Berikut ini kita akan membahas tentang rangkaian resistor. Untuk rangkaian resistor seri, satu tangan resistor dihubungkan dengan satu tangan dari resistor yang lain. Dengan menggunakan hukum Ohm, didapatkan bahwa R ekuivalen atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh soal untuk resistor seri. 3 buah resistor dengan besar resistansi masing-masing 12 ohm, 10 ohm, dan 18 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt dan dipasang seperti gambar di bawah ini. Berapakah besar kuat arus yang melewati masing-masing resistor? Penyelesaian pertama dimulai dari R1, R2, R3, kemudian V-nya. Kemudian ditanya I-nya, jawab R ekuivalen atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 12, R2 10, dan R3 18, maka totalnya menjadi 40 ohm. Untuk I sama dengan V per R 12 volt bagi 40 ampere sama dengan 0,3 ampere. Nah, karena untuk rangkaian seri besar kuat arus sama pada setiap resistor dan sama besar dengan kuat arus total, maka besar kuat arus pada untuk rangkaian paralel resistor, kedua tangan resistor dihubungkan dengan tangan resistor yang lain. Dengan menggunakan formulasi hukum Ohm, kita dapatkan R ekuivalen atau seper R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Contoh soal untuk resistor paralel. 3 buah resistor dengan besar resistansi masing-masing 3 ohm, 6 ohm, dan 15 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dan dipasang seperti gambar di bawah ini. Berapakah kuat arus yang memasuki ketiga buah resistor tersebut? Nah, penyelesaiannya dimulai dengan menuliskan R1, R2, R3, kemudian V-nya atau tegangannya. Yang ditanya adalah I. Nah, jawab kita gunakan di sini untuk mencari nilai resistansi total atau resistansi ekuivalennya dengan menggunakan rumus seper R ekuivalen sama dengan seper R1. Kesimpulan, rangkaian resistor seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, tegangan total adalah jumlah seluruh tegangan pada setiap hambatan.
2. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor besarnya sama dan sama besar dengan kuat arus total. Ketiga, besar resistansi ekuivalen atau resistansi total adalah kemudian yang paralel. 1. Tegangan total sama besar dengan tegangan pada masing-masing hambatan. 2. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor besarnya belum tentu sama tergantung pada besar resistansinya. Ketiga, besar resistansi ekuivalen atau resistansi total besarnya bukan. Kemudian, bagaimana jika sumber tegangannya lebih dari satu? Nah, untuk berikutnya ini kita akan membahas tentang rangkaian sumber tegangan. Sumber tegangan yang dirangkai seri. Untuk sumber tegangan seri, semua nilai dijumlahkan. Bila kutubnya berlawanan atau terbalik, maka nilainya negatif untuk kutub yang terbalik tersebut. Berikut ini adalah contoh soal sumber tegangan yang dirangkai secara seri dihubungkan dengan resistor. Nah, di sini resistornya bernilai 16 ohm. Sedangkan sumber tegangannya ada yang bernilai 2 volt, 5 volt, 3 volt, dan 12 volt. Kita lihat pada P3 atau penyelesaian diketahui R sama dengan 16 ohm, P1 nya 2 volt, P2 5 volt, P3 minus 3 volt, P4 12 volt. Ditanya kuat arus I, gunakan rumus untuk susunan seri tegangan. Dapatkan 16 volt, kuat arus menggunakan rumus hukum Ohm, I nya sama dengan P bagi R, sehingga dapat 1 ampere. Untuk sumber tegangan paralel, nilai tegangannya sama besar. Jadi, tegangan V1 sama dengan V2, sama dengan V3, dan sama dengan V ekuivalen. Ada perbedaan istilah antara tegangan jepit dan gaya gerak listrik atau electromotive force dalam bahasa Inggrisnya. Tegangan jepit adalah beda potensial atau tegangan antara kedua kutub sumber tegangan ketika sudah dihubungkan dengan resistor sehingga mengalir arus. Sedangkan gaya gerak listrik atau GGL adalah nilai. Nah, siswa-siswi sekalian, setelah menyimak penjelasan di atas, apakah yang dapat kalian simpulkan tentang listrik arus searah? Agar dapat lebih jelas pembahasan tadi, maka jawablah soal-soal latihan di bawah ini. Gunakanlah rumus hukum Ohm dan rangkaian sumber tegangan untuk menjawab soal. Semoga berhasil. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan hamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nantikan video selanjutnya. Semangat fisika, sabar, tekun, dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.